sini kita udah memasuki bagian yang ke-8 ya, teman-teman. Bagian ke-8, dan ini bagian ke-8 di sini ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang menganalisa godaan iblis ya. Dan spesifiknya ini tentang masih seputaran kontradiksi di dalam iblis itu sendiri ya. Ini bagian yang terakhir. Bagian terakhir dari ini. Kontradiksi di dalam iblis itu ya, dan ini terkait dengan godaan-godaan dari mereka, dari iblis. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Jadi jadi ini part 8 ini adalah bagian yang saya awalnya merencanakan ini cuma 7 atau 9 bagian ya, tapi setelah saya pecah-pecahkan lagi pembahasannya, ternyata malah jadi setelah saya cek secara keseluruhan ini malah menjadi 11 part, 11 bagian ya. Dan tujuan saya memecah-mecahkan pembahasan di sini itu demi tujuan supaya ini tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Jadi saya pecah-pecahkan, dan setelah saya pecah-pecahkan jadilah ini 11 part ya. Atau 12 ya. Nanti ya kita akan melihatnya nanti ya. Bisa jadi sekarang saya bilang 11, tapi tahu-tahu nanti jadi 12 ya. Nah, coba intinya adalah ini menjadi lebih baik dari yang saya perkirakan sebelumnya. Karena perkiraan saya sebelumnya cuma 7 bagian atau 9. Tapi ternyata menjadi 11. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk bagian yang ke-8. Nah, jadi di pembahasan terakhir yang kemarin itu kita sudah mempelajari bahwa orang-orang kudus yang bangkit itu adalah orang-orang perjanjian lama yang dihidupkan kembali. Orang-orang percaya zaman perjanjian lama itu mengalami kebangkitan. Jadi itu pesan simbolik ya. Kebangkitan mereka itu adalah pesan simbolik dari Allah yang tersingkapkan dalam sebuah fenomena. Pesan itu ditujukan kepada manusia bahwa kekuatan penebusan Kristus itu tidak cuma berjalan ke depan. Kuasa penebusan Kristus juga bergerak ke belakang. Itu pesannya. Dan pesan itu ditujukan kepada manusia. Di dalam perjanjian lama ya teman-teman, kalau kalian baca perjanjian lama, di situ kan ada banyak nubuatan-nubuatan, simbol-simbol, dan itu semua ada bayangan ya, bayang-bayang, melalui bayang-bayang penebusan ya, bayang-bayang korban yang sesungguhnya melalui yang terjadi di dalam korban-korban binatang di dalam perjanjian lama. Nah, semua itu adalah tipe dari gambaran yang sesungguhnya. Itu tipe korban-korban berupa lembu, sapi, dan domba. Ya itu semua adalah tipe dari gambaran sesungguhnya, dari korban yang sesungguhnya. Orang-orang di dalam perjanjian lama, kalau mereka mau diselamatkan, mereka harus mempersembahkan korban sempurna. Itu aturannya di dalam perjanjian lama. Kalau mau diselamatkan, mereka harus mempersembahkan korban yang sempurna, berupa lembu, sapi, domba itu ya, berupa binatang-binatang itu. Dan binatang-binatang itu kan dikatakan korban sempurna ya, berarti korban itu tidak boleh ada cacat, nggak boleh sakit, harus sehat, pokoknya harus sempurna. Makanya dikatakan mempersembahkan korban sempurna. Nah, itu korban sempurna di dalam perjanjian lama, semua persembahan korban-korban sembelihan di dalam perjanjian lama itulah yang nanti digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ini dialah penggenapan dari korban-korban yang sempurna itu. Dia menggenapi semua itu di atas kayu salib. Ya. Oke.
selain terjadinya gempa bumi, lalu ditambah kegelapan memayungi langit selama kurang lebih 3 jam, ya itu kan apa yang terjadi di sekitaran penyaliban Kristus ya. Jadi ada gempa waktu Yesus disalib, itu ada gempa bumi, dan ditambah juga dengan kegelapan memayungi langit selama kurang lebih 3 jam ya. Nah, bukti dari teks Alkitab itu ada di Matius 7 ayat 45, Markus 15 ayat 33, dan Lukas 23 ayat 44 sampai 45 ya. Nanti bisa kalian cek sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kematian Kristus itu dilatari datangnya kegelapan? Dan mengapa harus ada kegelapan mendahului kematian Kristus? Nah, tadi sudah saya katakan ya, bahwa kegelapan itu terjadi selama 3 jam. 3 jam ya. Kegelapan terjadi selama 3 jam, baru menyusul kematian Kristus. Tepat sesudah kegelapan berakhir, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mau membayar dosa, dia harus menerima konsekuensi dosa. Dosa-dosa manusia selesai dibayar Kristus. Begitu dosa-dosa manusia itu selesai dibayar Kristus, dia harus mengalami kematian. Karena dosa mendatangkan maut sebagai upahnya. Dan masa-masa kegelapan itu mencapai puncaknya ketika seruan Yesus berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Momen puncak dari kegelapan ini menjadi saat-saat yang paling menentukan, di mana dosa semua manusia selesai ditanggungkan kepada Dia. Dia menjadi perwakilan orang berdosa. Anak Allah yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Allah itu suci. Ya, Allah itu suci. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka Allah meninggalkan dia. Dia ini Tuhan Yesus ya. Ini Yesus Kristus. Ya. Allah itu suci. Dan karena Allah itu suci. Oh, enggak, ini dia di sini Tuhan Allah ya. Ini Allah. Ya, jelas ya. Dia di sini baru Yesus Kristus. Ini Tuhan Yesus ya. Yang saya beri warna merah ini Tuhan Yesus. Yang warna hijau ini Allah. Allah itu suci, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan karenanya Allah meninggalkan dia. Jelas ya, waktu di kayu salib itu kan adalah masa-masa keterpisahan antara anak Allah dengan Allah. Anak Allah dengan Allah Bapa. Itu masa-masa keterpisahan. Maka karena kan Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau meninggalkan aku. Allah Bapa meninggalkan dia. Berarti penyaliban itu adalah masa-masa keterpisahan. Yesus Kristus terputus sama sekali dari Allah Bapa. Dan momen keterpisahan dari Allah Bapa itu adalah maut bagi Kristus yang tersalib itu. Itu neraka bagi Kristus yang tersalib itu. Nah, Allah itu suci, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka Allah meninggalkan dia selama penyaliban itu. Karena yang menjadi tembok pemisah antara manusia dengan Allah, yang menjadi penyebab keterpisahan manusia dengan Allah, itu adalah segala kejahatannya. Bahkan ya, yang menjadi tembok pemisah antara manusia dengan Allah, atau yang menjadi penyebab keterpisahan manusia dengan Allah, itu adalah segala kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya. Bahkan dosa-dosa manusia itu menyebabkan Allah menyembunyikan diri
Yesaya 9 ayat 2. Bahkan dosa-dosa manusia menyebabkan Allah menyembunyikan diri daripadanya. Nah, jadi dari ini kita bisa melihat bahwa datangnya kegelapan itu ya, kita bisa melihat bahwa datangnya kegelapan itu boleh diartikan sebagai simbol keterpisahan Yesus dengan Allah. Itu simbol keterpisahan Yesus dengan Allah. Karena itulah Allah Bapa meninggalkan dia. Seperti itu ya. Dosa mendatangkan keterpisahan dari Allah. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab Kejadian. Waktu dosa pertama kali terjadi di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah. Diusir dari Taman Eden. Itu diceritakan sebagai akibat dari dosa. Kalau manusia mengalami keterpisahan itu di dalam dunia, manusia juga harus menerima hukuman dosa di dunia yang akan datang. Manusia telah berbuat dosa. Manusia harus menerima pengadilannya. Jadi, dosa selain mengakibatkan keterpisahan, itu juga mendatangkan hukuman. Akibat dosa adalah keterpisahan. Tapi hukuman dosa baru akan kamu terima di neraka. Ya, kalian garis bawah ini ya. Akibat dosa adalah keterpisahan. Tapi hukuman dosa baru akan kamu terima di neraka. Manusia baru betul-betul mendapatkan pengadilannya setelah di dunia ini. Ya, setelah di dunia ini. Dan itu selama-lamanya. Tapi ajaibnya teman-teman, hukuman yang harusnya diterima manusia selama-lamanya, Yesus hanya perlu menjalaninya dalam waktu beberapa jam saja. Beberapa jam saja, teman-teman. Kalau manusia harus menerima hukuman kekal itu di neraka, Tuhan Yesus dapat menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Keterpisahan manusia yang seharusnya dialami selama-lamanya, Yesus hanya perlu merasakan keterpisahan itu dalam hitungan jam. Suatu penghukuman yang naturalnya menimpa manusia selama-lamanya, Yesus dapat memikulnya secara supranatural di atas kayu salib. Nah, luar biasa ya. Luar biasa teman-teman. Dan ini tentu saja sesuatu yang melampaui akal. Ini di atas akal kita semua. Inilah keajaiban Injil. Dan inilah Injil itu teman-teman. Saya ini bukan tipe orang yang suka ngelucu kalau bicara. Kalau ceramah tentang Alkitab seperti ini, saya bukan tipe orang yang hobi ngelucu buat kalian tertawa, membuat lawakan-lawakan kosong yang gak ada artinya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya tuh lebih suka kalau dari apa yang saya omongin, Injil tersampaikan kepada orang. Itu spirit saya di arah situ teman-teman. Saya nggak terlalu suka membuat lawakan-lawakan kosong kepada orang-orang. Ya itu bukan diri saya. Nah, kita lanjut ya. Jadi manusia itu kan banyak dosa. Karena manusia banyak dosa, maka manusia harus menanggung hukumannya dong, yaitu di neraka. Tetapi penebusan Kristus itu kan melambangkan, mengartikan, memaknakan penggantian ya. Manusia yang harusnya dihukum digantikan oleh Kristus. Kristus yang menanggung hukumannya. Kristus menanggung salib itu untuk kalian. Sehingga kalian tidak perlu disalib lagi. Dan salib yang seharusnya salib selama-lamanya itu ditanggung Kristus hanya dalam waktu beberapa jam saja. Hukuman selama-lamanya, hukuman abadi, murka Allah yang harusnya menimpa manusia selama-lamanya,
itu ditanggung oleh Kristus, ditanggung oleh Yesus, hanya dalam waktu hitungan jam saja. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, ini di atas akal kita semua. Dan pribadi yang bisa melakukan atau menanggung sesuatu yang di atas akal ini, itu tidak bisa lain, tidak bisa bukan, kalau dia bukan anak Allah. Tidak bisa lain, tidak bisa bukan. Ya teman-teman, jadi lagi-lagi di sini saya membuktikan untuk yang kesekian ribu kalinya bahwa Yesus itu betul-betul anak Allah. Kalian jangan dengar polemikus dari agama luar itu yang siang dan malam terus kerjanya menyerang-nyerang Injil. Bahwa Yesus itu hanya utusan lah, apalah segala macam. Kalian tuh nggak usah dengerin omongan mereka ya. Nah, hal paling mudah untuk menjelaskan ini adalah kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidak terikat oleh waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Kalau manusia mati, masuk neraka, itu karena manusia berstatus anak iblis. Mereka mengikuti keinginan Bapa mereka, maka mereka juga harus mengikuti nasib kekal Bapa mereka itu, yaitu neraka. Tapi karena Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, maka setiap manusia yang ada di dalam Dia, yang ada di dalam Yesus, akan dijemput oleh Dia sendiri, akan dijemput oleh Yesus sendiri ke alam surga yang kekal. Itulah konsekuensi dari mengikut Yesus. Mengikut Yesus akan membawa konsekuensi kepada hidup abadi di alam surga nanti. Jadi kalau kamu percaya Dia, kalau kamu mengikut Dia, mengikut Yesus, kamu akan menerima alam surga yang kekal. Amin ya. Kalau Yesus mati lalu masuk neraka, kita semua harus mengikut Dia mendatangi tempat itu. Masuk neraka ya. Neraka. Kalau Tuhan Yesus mati lalu masuk neraka, kita semua harus mengikut Dia mendatangi neraka itu. Dan tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi tempat mengerikan itu. Tidak ada. Tapi karena Yesus mati lalu pergi ke Firdaus, yaitu surga, maka kita semua yang mati pun akan ada bersama Dia di dalam Firdaus. Saya kutip kalimatnya Pendeta Esra Suruh. Sebenarnya semua orang berdosa itu ditinggalkan Allah. Tapi karena Yesus sudah membayarnya, Dia menanggung perpisahan itu. Maka semua orang di dalam Kristus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kenapa Tuhan Allah tidak meninggalkan kita? Karena perpisahan itu ditanggung oleh Kristus. Tapi kalau Kristus tidak mengalami keterpisahan itu, kita semua tidak pernah bisa bersatu dengan Tuhan. Kita semua yang harus menanggung keterpisahan itu. Kita semua yang harus ditinggalkan oleh Allah. Ketika Yesus berseru, Eli Eli lama sabatani, saat itu diperkirakan kegelapan terjadi. Maka kegelapan itu secara simbolis bisa diartikan kegelapan karena dosa. Dari sudut pandang yang lain, gempa bumi dan matahari berhenti bersinar itu sebagai tanda bahwa ciptaan turut berduka karena kematian sang pencipta. Ya. Itu kalimat, barusan saya kutip kalimat dari Pendeta Esra Suruh ya. Tirai itu terbelah dua dari atas ke bawah. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan dari bawah ke atas? Kenapa harus dari atas ke bawah? Nah, ini mau menyiratkan ada tangan Tuhan bekerja dari atas, merobek tirai itu terbelah dua. Kalau terbelah dari bawah ke atas, ya itu malah menyiratkan
bahwa tirai itu dirobek oleh kuasa-kuasa duniawi. Karena dalam beberapa ayat ya, penguasa-penguasa dunia itu adalah iblis. Efesus 2 ayat 6. Penguasa-penguasa dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, dari GPT ya, tentang ayat ini. Ungkapan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini bahasa Yunaninya kosmokratoras sokotos toto. Ini bacanya gimana nih teman-teman? Cuma intinya tulisannya seperti ini, dan secara harafiah bisa diterjemahkan sebagai penguasa-penguasa dunia kegelapan ini. Jadi, istilah itu menunjuk pada kekuatan spiritual jahat, iblis dan setan-setan, yang mempengaruhi dunia, bukan pada raja atau pemerintah manusia secara langsung. Nah, jadi saya ulangi, kalau kita tahu Alkitab mencatat mereka tidak diampuni, maka saya bisa yakin para penyalib Kristus itu bukanlah orang-orang yang sama dengan para penuduh kuasa Beelzebul. Itu didasarkan pada pertobatan yang mereka alami pasca kematian Kristus. Seperti pembelajaran kita yang kali lalu itu ya. Nah, sekarang gimana dengan Yudas? Diampuni tidak? Yudas itu diampuni atau tidak? Kan dia menyesal juga. Untuk kasus Yudas, ya dia memang menyesal. Tapi penyesalannya itu tidak pernah membawa pertobatan. Kalian harus kritis di sini ya teman-teman. Coba kritis sedikit dalam berpikir. Dalam membaca ayat kalian, coba libatkan analisa kalian ya. Buah penyesalan Yudas itu malah menjadi tindakan bunuh diri. Dan itu jelas melanggar titah Allah. Kalau memang dia murid Kristus sejati, harusnya dia memegang teguh ke 10 titah tersebut dan berusaha untuk tidak melanggar. Dan lagi pula, kalian semua tahu kan 10 titah itu apa? Ada kan salah satunya jangan membunuh. Tapi yang dia lakukan itu apa? Membunuh, yaitu membunuh dirinya sendiri. Dia melanggar. Jadi penyesalan ini bukan penyesalan pertobatan. Tidak pernah penyesalan Yudas itu membawa pertobatan. Malah penyesalan itu adalah penyesalan yang membawa dosa. Ini jelas menunjukkan dia anak iblis. Bukan anak Allah, bukan anak Tuhan dia itu. Dan lagi pula, tindakan terakhir Yudas itu mencerminkan dia betul-betul bukan anak Allah, tapi anak iblis. Dalam 10 titah ya, itu kan ada perintah berupa larangan, jangan membunuh. Tapi apa yang Yudas lakukan? Bukannya mematuhi itu, yang dia lakukan justru sejalan dengan kehendak iblis. Karena dalam Yohanes 8 ayat 37-44, di situ kan mereka berusaha membunuh Yesus karena mereka anak iblis kan, dan mereka melakukan keinginan bapa mereka. Nah, yang menarik ada tambahan di situ. Di situ masih di sini ya, di ayat ini Yohanes 8 ayat 37-34 ada tambahan di situ bahwa Yesus menyebut iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula. Nah, Yesus menyebut iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula. Nah, tindakan terakhir yang Yudas lakukan itu membunuh manusia apa bukan? Itu membunuh manusia. Dia bunuh dirinya sendiri. Makanya saya bilang, itu mencerminkan dia itu anak iblis. Dia mengikuti perilaku iblis bapa mereka itu. Yudas itu anak iblis, bukan anak Allah. Dia tidak pernah jadi anak Allah. Ini ya, saya kasih data dari ChatGPT ya. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu dari semula. Artinya dari semula ini memang Yudas ini orang yang tidak percaya. Sudah dari semula dia tidak percaya. Dia tidak sungguh-sungguh percaya, tapi kelihatannya seperti orang percaya. Nah, Yesus tahu ya, dan Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus ini memang bisa melihat masa depan.
atau dia bisa melihat masa depan dari sudut pandang manusia. Yesus ini bisa melihat masa depan, tapi dari sudut pandang Allah, yang mana Allah itu tidak terikat waktu, itu semua kejadian itu ada sekarang bagi Allah. Ya, itu dari sudut pandang Allah. Jadi, cuma intinya Yesus dari awal tuh sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu. Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini masih data dari ChatGPT ya. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri tentang Yudas, tepat sebelum pengkhianatan. Kalau dibilang celakalah, ini tidak memungkinkan Yudas punya kemungkinan masuk surga. Tidak memungkinkan. Juga di ayat ini, jika seseorang akhirnya diselamatkan, tidak mungkin Yesus berkata lebih baik ia tidak dilahirkan. Nah, ini menunjukkan nasib kekal yang sangat mengerikan. Masih dari ChatGPT, Yohanes 6 ayat 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari 12 ini? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Seorang di antaramu adalah iblis. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kata iblis ya, kata iblis di sini itu dari Yunani diabolos. Ini tidak sekedar menyiratkan jahat, tetapi mewakili sifat yang melawan Allah. Tidak ada indikasi pertobatan dari Yudas setelah itu, tidak ada. Menunjukkan bahwa Yesus tahu Yudas bukan miliknya secara rohani. Walaupun secara fisik ia termasuk kelompok 12 itu. Jadi tidak ada bukti pertobatan. Yudas merasa bersalah. Matius 27 ayat 3-5. Yudas merasa bersalah, tetapi tidak datang kepada Yesus untuk meminta ampun. Dia tidak pernah datang kepada Yesus. Tidak. Ia mengembalikan uang dan kemudian bunuh diri. Ya, jadi bukannya datang kepada Yesus, bukannya bertobat gitu ya, datang kepada Yesus, tapi ia datang kepada si pemberi uang itu. Dia datangnya kepada manusia, kepada penjahat-penjahat itu yang bersekongkol dengan dia itu, bukan kepada Yesus. Ini jelas bukan bentuk pertobatan, teman-teman. Ia mengembalikan uang dan kemudian bunuh diri. Jadi udah tidak datang pada Yesus, dia datangnya pada orang-orang jahat itu yang bersekongkol dengan dia sendiri. Lalu dia lanjutkan tindakannya itu, dia lanjutkan dengan tindakan bunuh diri, yang mana ini melanggar 1 dari 10 titah Allah itu, melanggar 1 dari 10 titah Allah itu, dan sekaligus melakukan tindakan yang persis seperti iblis itu, yaitu pembunuh manusia. Dia menjalani tindakan iblis, bapak rohaninya itu ya. Yudas mengembalikan uang dan kemudian bunuh diri. Tetapi penyesalan bukanlah pertobatan sejati. Bandingkan dengan Petrus yang juga berdosa, yaitu menyangkal Yesus, tetapi bertobat dan dipulihkan. Nah, ya kan? Lalu Yohanes 13 ayat 10-11. Yesus berkata kepadanya, orang yang sudah mandi hanya perlu membasuh kakinya, tetapi sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua dari kalian bersih. Sebab Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Itu sebabnya dia berkata, tidak semua dari kalian bersih. Yang lain bersih, yang tidak bersih cuma Yudas. Lalu Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan
untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yudas disebut satu-satunya murid yang binasa di sini ya. Ini selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, jadi Yudas itu memang ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi penentuan binasa terhadap Yudas ini sudah dinubuatkan sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Ini pasti kitab suci perjanjian lama ya teman-teman. Ini pasti kitab suci perjanjian lama, nubuat di dalam perjanjian lama. Nah, Yudas disebut sebagai satu-satunya murid yang binasa. Nah, frasa ditentukan untuk binasa itu dari teks Yunani huios tes apoleias, yang artinya anak kebinasaan. Dipakai juga untuk antikristus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Artinya Yudas berada dalam kategori penghancuran rohani, bukan sekedar kematian fisik. Ini adalah dalil terkuat dan paling eksplisit bahwa Yudas tidak diselamatkan. Jadi kesimpulannya, Yohanes 17 ayat 12 disebut anak kebinasaan. Ini istilah untuk orang yang binasa kekal. Matius 26 ayat 24, lebih baik tidak dilahirkan. Ini nasib yang sangat buruk atau hukuman kekal. Dalil-dalil ini saya rasa sudah lebih dari cukup untuk mendukung kesimpulan bahwa Yudas Iskariot tidak selamat dan tidak bertobat ya. Nah, demikian sedikit catatan dari GPT ya, ChatGPT. Sekarang pertanyaan terkait Yudas diampuni atau tidak itu sudah terjawab. Saya percaya doa Yesus di kayu salib itu tidak diperuntukkan bagi Yudas. Tidak. Doa Yesus di kayu salib yang kita bahas kemarin itu, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus itu di kayu salib itu tidak diperuntukkan bagi Yudas. Berdasarkan pembelajaran sejauh ini, doa Yesus di kayu salib tidak diperuntukkan untuk Yudas. Clear ya? Clear. Tapi gimana dengan Petrus? Kalau Petrus gimana teman-teman? Kalau doa Yesus itu tidak diperuntukkan untuk Yudas, apakah untuk Petrus diperuntukkan? Apakah begitu? Petrus ini pernah loh mencoba membatalkan rencana penyaliban. Kalian pasti tahu itu kan? Petrus, bahkan ketika Petrus mencoba membatalkan rencana penyaliban, Petrus disebut iblis sama Yesus. Disebut iblis. Baca aja itu Markus 8 ayat 33 dan Matius 16 ayat 23. Jelas di situ, jelas dan eksplisit. Ya. Ada yang bilang dua ayat itu, Matius 8 ayat 33 dan Matius 16 ayat 23, ada yang bilang di dua ayat itu Petrus ditegur Yesus dengan kalimat, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Si orang ini, ada yang bilang begini ya, ada yang bilang bahwa di dua ayat itu Petrus ditegur Yesus dengan kalimat, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Ada yang orang yang bilang ini itu dia mengatakan yang ditegur Yesus di situ bukan Petrus tapi iblis. Dia bilang begitu ya. Ada iblis di balik Petrus, ada iblis di belakang Petrus yang mau mencegah penyaliban. Nah, dasarnya dari mana? Nah, dasarnya adalah model teguran yang digunakan Yesus kepada Petrus. Itu sama seperti modelan teguran yang digunakan Yesus untuk memukul mundur iblis yang mencobai dia di padang gurun. Matius 4 ayat 10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya ini kan
Ini teguran yang digunakan Yesus untuk memukul mundur setan yang mencobai dia di padang gurun itu kan. Nah, menurut dia, si orang ini, orang yang mengatakan ini, menurut dia, ini menjadi jawaban dari apa yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Iblis menunggu waktu yang baik sesudah mengakhiri semua pencobaan-pencobaan di padang gurun itu. Nah, jadi menurut dia, ini menjadi jawaban dari apa yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 13. Iblis menunggu waktu yang baik. Jadi, yang dihardik itu bukan Petrus, tapi iblis. Dan inilah saat dimana waktu yang baik itu tiba. Ya, waktu ini kan di ayat Matius 4 ayat 10 itu kan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan-pencobaan kepada Yesus di padang gurun itu, iblis mundur daripada Yesus lalu menunggu waktu yang baik kan. Nah, menurut dia, si orang ini, inilah saat waktu yang baik itu tiba. Waktu yang baik, saat yang paling tepat untuk menyerang Yesus kembali dengan godaan next level. Ini saat waktu yang baik itu. Waktu Petrus dikatain iblis itu loh, dibilang iblis sama Yesus. Jadi dengan mencocokkan kata-kata teguran Yesus nyala iblis dalam dua kasus, ya. Dalam dua kasus ini, si orang ini membuat kesimpulan dalam tafsiran dia bahwa inilah gema yang sama dari pengkalimatan Yesus, bahasa yang sama yang digunakan oleh Yehosua untuk mengusir iblis. Nah, kalian setuju nggak dengan itu? Memang ini kelihatannya penafsiran yang cukup masuk akal, tapi saya nggak setuju ya. Saya nggak setuju dengan itu. Saya kurang sepakat dengan penafsiran yang dia jabarkan itu. Jadi intinya simpelnya begini, sederhananya begini. Yesus bilang kepada Petrus, nyala iblis. Gini kan, nyala iblis. Lalu mana itu tadi ya? Ya kan gini, dia mengatakan bahwa yang ditegur Yesus di situ bukan Petrus tapi iblis. Ada iblis di balik Petrus, ada iblis di belakang Petrus yang mau mencoba mencegah penyaliban. Dasarnya dari mana? Karena menurut penafsiran dia itu, model teguran yang digunakan Yesus kepada Petrus. Ya, perhatikan model teguran yang digunakan Yesus kepada Petrus. Petrus menegur, teguran Yesus kepada Petrus itu apa? Nyala iblis, itu kan. Model teguran itu sama seperti model teguran Yesus untuk memukul mundur iblis. Nyala iblis. Ini kan waktu di padang gurun kan. Ini sama gitu. Itu secara sederhananya seperti itu. Jadi dia itu mencocok-cocokkan kata teguran Yesus nyala iblis dalam dua kasus. Kasus di padang gurun, pencobaan iblis kepada Yesus, dan kasus Petrus waktu Yesus menegur Petrus. Nah, saya nggak setuju teman-teman. Walaupun itu memang kelihatannya masuk akal ya sekilas. Menurut saya itu lain cerita teman-teman. Itu lain cerita. Itu berbeda. Karena keberatan saya begini. Keberatan saya adalah Petrus bukan golongan keturunan ular. Petrus itu bukan golongan keturunan ular. Dia bukan kaum yang menolak kebenaran. Ya, di pembahasan yang lalu kita udah bahas ya. Kebenaran ini merujuk kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus ya. Petrus itu bukan golongan keturunan ular. Dia bukan kaum yang menolak kebenaran. Tetapi dia adalah murid dari sang kebenaran itu sendiri. Benar gak teman-teman?
Petrus bukan golongan keturunan ular, dia juga bukan kaum yang menolak kebenaran. Dia justru murid dari sang kebenaran itu sendiri. Nah, jadi kalau segampang itu dia ini si orang tadi itu ya, si orang yang menjelaskan tafsiran seperti tadi itu. Kalau segampang itu dia main mencocok-cocokkan ayat, ya, lalu ditafsirkan sedemikian menarik, ya maka apakah ini bukan model penafsiran yang terlalu terburu-buru? Kalau kata saya, ini terlalu terburu-buru, teman-teman. Ini penafsiran yang terlalu terburu-buru dan terkesan cocok logi ya. Coba kita tarik ini ke ranah konteks. Coba kita kritis ya, konteksnya sama atau tidak ya? Dua kasus yang tadi itu. Konteksnya sama atau tidak? Atau apakah konteksnya saling mendukung? Nah, itu kan tadi konteksnya itu berbicara pencobaan di padang gurun. Yesus berhadapan dengan iblis. Nah, sedangkan Matius 16 ayat 23 dan Markus 8 ayat 33, konteks di situ itu berbicara pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Nah, kalian nangkap gak ini perbedaannya? Perbedaan kontekstualisasinya, konteksnya lah. Beda kan? Yang satu pencobaan di padang gurun. Yang satu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Kalau dicocok-cocokkan seperti ini, apakah ini teologis dan akademik secara biblika dalam kajian yang benar? Saya meragukan itu. Saya meragukan kalau itu bisa dicocok-cocokkan secara teologis dan akademik secara biblika dalam kajian yang benar. Saya meragukan itu. Saya meragukan ya. Itu yang pertama. Itulah analisa saya yang pertama. Lalu yang kedua. Yang Yesus hadapi di situ itu murid-muridnya. Jadi audiensnya saja sudah berbeda. Murid-murid Yesus itu bukan keturunan ular, bukan anak iblis. Kecuali si Yudas itu ya. Mereka bukan keturunan, murid-murid Kristus itu bukan keturunan ular, bukan anak iblis. Mereka rasul Kristus. Mereka rasul kok. Mereka percaya Kristus. Mereka percaya Tuhan Yesus. Berarti mereka anak Allah, anak Tuhan. Jadi kalau kalimat Yesus kalau mau dicocok-cocokkan seperti itu, menurut saya itu perlu dipertimbangkan ulang. Itu sangat perlu dikaji kembali. Kebenaran, akurasi dari tafsiran seperti itu perlu dipertimbangkan ulang dan perlu dikaji kembali secara ketat ya. Hanya anak iblis yang mau bunuh Yesus. Betul ya? Hanya anak iblis, hanya keturunan iblis, hanya anak iblis secara rohani yang mau bunuh Yesus. Petrus bertindak sebaliknya. Dia mau mencegah Yesus dibunuh. Jadi, itu menunjukkan dia bukan anak iblis, bukan keturunan ular. Nah, catatannya adalah ini saya jelaskan dari perspektif manusia ya, dari perspektif manusia. Nah, by the way teman-teman, Petrus 2 kali, sebentar. Ini ya. Lanjut ya. By the way teman-teman, Petrus ini dia 2 kali mencegah penyalipan. Dia 2 kali teman-teman mencoba mencegah penyalipan itu. Bukan cuma di kasus tadi aja.
waktu dia dikatain iblis sama Yesus? Bukan. Itu 2 kali Petrus lakukan. Petrus itu 2 kali mencoba mencegah penyalipan. Dia memotong telinga salah satu prajurit yang hendak menangkap gurunya. Jadi kasus yang Petrus kan 2 kali nih mencoba mencegah penyalipan. Yang pertama itu yang tadi waktu dia dikatain iblis sama Yesus itu ya, itu pertama. Lalu yang kedua, waktu dia memotong telinga salah satu prajurit yang hendak menangkap sang guru agung itu, yang coba menangkap gurunya di Taman Getsemani itu ya. Nah, coba dalam kasus di Taman Getsemani ini, apakah Petrus mau dianggap sedang berada di bawah bayang-bayang iblis? Apakah seperti itu? Coba kalian analisa ini. Jadi, tangan iblis yang satu hendak menangkap Yesus, menggunakan ciuman Yudas dan para penangkap. Lalu, tangan yang satunya lagi mau selamatkan Yesus dari tangan sebelumnya melalui Petrus. Nah, gimana itu teman-teman? Jadi rancu kan? Ini kita bicara kasus di Taman Getsemani ya, waktu Petrus memotong telinga prajurit itu. Dalam kasus ini, jadi apakah tangan iblis yang satu hendak menangkap Yesus menggunakan ciuman Yudas dan para penangkap, lalu tangan yang satunya lagi, tangan iblis yang satunya lagi mau selamatkan Yesus dari tangan sebelumnya melalui Petrus? Nah, gimana teman-teman? Jadi rancu kan? Atau apakah 2 iblis sedang berkonflik atau bersitegang di sini, saling berebut Yesus? Apakah seperti ini? Iblis yang satu menggunakan pedang Petrus untuk mencegah penyalipan dengan judul selamatkan Yesus. Lalu iblis yang satu lagi menggunakan ciuman Yudas sebagai bentuk pengkhianatan menangkap Yesus untuk disalibkan. Jadi lucu kan? Ini jadi problematik teologis yang serius. Pengertiannya justru malah jadi rancu kalau ditafsirkan seperti begitu. Ya, saya berikan catatan. Petrus ini memang pernah menyangkal Yesus 3 kali menjelang ayam berkokok. Tapi perbuatannya itu tidak ada keterkaitan dengan sukses atau gagalnya keberlangsungan penyalipan. Tidak ada ya. Ini sedikit catatan dari saya. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi. Di Taman Getsemani itu, jadi di Taman Getsemani itu iblis bekerja 2 tangan dong. 2 tangan. Tangan kirinya memakai ciuman Yudas untuk menyutradarai awal dimulainya proses si penyalipan itu. Tangan kirinya. Tangan kanannya menarik pedang Petrus untuk melindungi sang guru agung guna mencegah jalan penyalipan ke depan. Nah, gimana tuh? Kelihatannya ada kontradiksi kan? Tangan iblis ini tangan kiri dan tangan kanannya ini kelihatannya saling berkontradiksi kalau ditafsirkan seperti yang tadi itu ya. Jadi kalian lihat di sini betapa rancu pemahamannya kalau ditafsir seperti begini. Jadi rancu kan? Atau gini teman-teman, atau iblisnya ada 2. Ada 2 iblis yang bermain di situ ya, dalam tanda petik bermain di situ. Iblis yang satu mencabut pedang Petrus untuk menggagalkan Yesus disalib. Ya, tangan iblis yang satu. Iblis yang satunya menggunakan pengkhianatan Yudas untuk mengoperasikan penyalipan Kristus. Nah, jadi kalau seperti itu ya, pertanyaannya begini. Apakah di situ ada perang setan?
Apakah ada perang antar setan di sini? Atau ada setan yang baik, begitu? Atau ada setan yang baik? Ya tidak mungkin ada setan yang baik. Setan baik itu tidak ada. Tapi kalau perang iblis, sesama iblis saling berperang di malam Taman Getsemani sebagai saksi bisu keberlangsungannya perang iblis. Kalau seperti ini, ya pikirkan saja secara akal. Petrus itu kan menggunakan pedangnya untuk melindungi Yesus. Ya coba pikir secara akal. Mana ada iblis atau setan melindungi Yesus? Mana ada? Berulang-ulang mereka mau bunuh Yesus. Berulang-ulang kan? Berkali-kali mereka percobaan pembunuhan kepada Yesus itu dari iblis itu menggunakan manusia. Jadi mana ada iblis atau setan mau melindungi Yesus? Itu mana ada? Mereka mau bunuh Yesus kok. Maka penarikan kesimpulan dari dua kemungkinan yang tidak mungkin ini, ya. Maka penarikan kesimpulan dari dua kemungkinan yang tidak mungkin ini, mau tidak mau, harus melahirkan satu pilihan terakhir sebagai satu-satunya pilihan tersisa, yaitu iblisnya bermain drama. Tapi teman-teman, ini coba kita analisa lagi ya. Tapi kalau iblisnya bermain drama, kita mikir lagi. Adalah benar bahwa iblis tidak bisa mengusir iblis. Tidak benar ya? Baca Matius 12 ayat 26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, ayat ini itu diucapkan Yesus sendiri ketika berbicara dengan orang-orang Farisi. Tapi Yesus yang sama juga berkata kepada para murid di dalam Matius 7 ayat 22-23. Ya, Yesus yang sama juga berkata begini, bahwa pada hari terakhir akan banyak sekali orang meneriakkan protes keras terhadap Yesus. Oleh sebab kuasa mujizat itu, nubuat, dan pengusiran setan yang mereka lakukan dalam nama Yesus malah disebut pembuat kejahatan sama Yesus sendiri, yang berbicara kepada mereka muka dengan muka. Kuasa pengusiran setan dibilang pembuat kejahatan sama Yesus, yang artinya kuasanya disangka itu berasal dari Yesus. Justru datangnya dari iblis, ya. Yang artinya kuasa yang disangka itu berasal dari Yesus justru datangnya dari iblis. Mereka mengusir setan pakai kuasa gelap, tapi mereka kira itu bukan kuasa Tuhan. Tapi mereka kira itu kuasa Tuhan. Nah, iblis yang satu menipu si pengguna kuasa dan pelaku mujizat. Iblis yang satunya merasuki manusia itu, lalu ditengkingnya, iblisnya keluar. Nah, ini permainan drama antar iblis, antar setan. Sesama setan main drama. Setan yang satu merasuki orangnya, setan yang lain memainkan kuasanya di belakang orang yang menengking itu. Gitu. Berdasarkan Matius 12 ayat 26 tadi, jika iblis mengusir iblis, dia terbagi-bagi, melawan dirinya sendiri, dan kerajaannya tidak dapat bertahan. Nah, ya betul. Iblis mengusir iblis, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini benar. Tapi beda cerita kalau mereka bermain drama. Beda cerita, teman-teman. Nangkap ya apa yang saya sampaikan di sini? Tapi terkait rencana penyalipan, saya tidak berpikir bahwa iblis bisa menggunakannya sebagai ajang permainan. Saya tidak berpikir seperti itu. Salib Kristus terlalu sakral. Saya tidak percaya itu bisa digunakan setan untuk menjadi panggung bahan lelucon mereka. Saya percaya setan bisa main drama. Tetapi yang saya tidak percaya adalah setan bermain drama di dalam rencana salib. Setan bisa berdrama untuk menyesatkan manusia. Tapi untuk penyalipan, tidak ada drama iblis bermain di situ. Itu tidak ada. Drama iblis tidak punya tempat bermain
di dalam rencana keselamatan Allah kepada umatnya melalui Kristus anaknya sendiri. Lagi pula ya teman-teman, lagi pula ini apa artinya? Lagi pula ya, apa artinya iblis bermain-main drama di atas jalur penyalipan? Memainkan acting di atas panggung penyalipan, yang mana itu bisa mereka manfaatkan untuk mewujudkan ambisinya, yaitu membunuh Yesus. Jika memang itu bisa ya, ini catatannya, jika memang itu bisa. Apa artinya iblis main-main drama di atas jalur penyalipan? Apa artinya iblis memainkan acting di dalam panggung penyalipan, yang mana itu bisa mereka manfaatkan untuk mewujudkan ambisinya membunuh Yesus? Nah, untuk menyesat, jadi gini ya, untuk menyesatkan manusia, iblis bisa bermain drama. Tapi untuk keselamatan manusia, setan tidak bisa bermain drama. Nah, gitu ya logika sederhananya. Nah, kita kembali ke yang tadi. Dari dua usahanya Petrus, usahanya Petrus yang secara di luar pengetahuan dia mencoba menggagalkan penyalipan Kristus, dari dua usahanya Petrus itu selalu mendapatkan teguran dari gurunya. Dua usahanya itu menggagalkan salib di luar pengetahuan dia itu selalu mendatangkan teguran dari guru agungnya itu. Petrus yang begitu berapi-api ingin melindungi Yesus dari penangkapan, itu seolah mau ngasih tahu kita kalau dia itu murid yang paling menghormati sang guru. Nah, seolah masih mau ngasih tahu kita seperti itu. Tetapi ironisnya, si Petrus ini adalah satu-satunya murid yang berjuang sendiri melindungi sang guru. Tapi dia juga satu-satunya murid yang menyangkal gurunya sampai 3 kali. Ya, ironisnya Petrus ini satu-satunya murid yang berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri. Dia satu-satunya murid yang berjuang sendiri melindungi sang guru agungnya itu. Dia berjuang. Karena waktu penangkapan di Taman Getsemani itu kan yang lain pada kabur kan. Yang lain kabur. Petrus enggak. Petrus memotong telinga salah satu prajurit itu dalam konteks upaya melindungi Tuhan Yesus, sang guru agungnya itu. Yang lain pada lari, tapi Petrus ini satu-satunya murid yang berjuang sendiri melindungi sang guru. Itu ironis kan? Petrus satu-satunya murid yang berjuang sendiri melindungi sang guru, tapi dia juga satu-satunya murid yang menyangkal gurunya sampai 3 kali. Ini cukup ironis ya. Ya, dan sekali lagi, jika analisa saya tidak meleset, di sini tidak meleset, Petrus tidak pernah dalam tanda petik dihipnotis untuk dipakai menjadi alat iblis untuk mencegah penyalipan. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dan saya juga meyakini itu disertai beberapa alasan. Pertama, manusia tidak selalu berdosa karena dipengaruhi iblis. Yang kedua, Petrus tidak masuk dalam kategori anak iblis, keturunan ular, tidak. Yang disebut keturunan ular di dalam Injil mula-mula ya, Petrus tidak masuk dalam kategori anak iblis yang disebut keturunan ular dalam Injil mula-mula. Itu kedua. Lalu ketiga, adanya kekacauan pemikiran yang tidak terhindarkan sekaligus tidak terjelaskan dalam melihat kacamata rencana iblis terhadap Yesus. Nah, 1, 2, 3. Jadi, sejauh analisa saya sampai di sini, saya tidak melihat ada campur tangan iblis di balik niat Petrus yang mau mencegah penyalipan di depan. Saya tidak melihat itu. Tidak ada campur tangan iblis di belakang Petrus.
dalam peristiwa penangkapan di Taman Getsemani, 3 tangan bekerja di situ. 3 tangan punya peran masing-masing di dalam keterlibatan pada penangkapan Yesus. Yaitu tangan iblis yang bekerja aktif menangkap Yesus. Ada tangan Tuhan bekerja mengatasi rencana iblis. Dan ada juga tangan manusia bekerja mencegah penangkapan. Dan tentu saja tangan manusia yang bekerja mencegah penangkapan ini tentu itu bergerak dari ketidaktahuan manusia tentang rencana salib itu. Gitu ya. Jadi ada 3 tangan di sini. 1, 2, 3. Jadi iblis itu sebelum mereka membuat Yudas gelap mata, iblis berkali-kali mencoba membunuh Yesus melalui orang-orang itu. Bukan maksud mencoba menggagalkan penyaliban di depan. Bukan. Ya, jadi iblis itu sebelum mereka membuat Yudas gelap mata, iblis itu berkali-kali mencoba membunuh Yesus melalui orang-orang itu. Itu bukan maksud mencoba menggagal penyaliban di depan. Bukan. Hanya setelah semua usaha-usaha membunuh anak Allah itu gagal terjadi karena belum waktunya, maka akhirnya iblis membuat rencana terakhirnya, yaitu menyalib Yesus, menyalib Sang Mesias, yang mana skenario dimulai dengan menjahatkan hati dari Yudas. Satu hal yang menjadi kunci penting yang tidak diketahui iblis adalah ada karya penebusan di balik rencana penyaliban. Sebuah rencana kekal yang sudah Allah persiapkan jauh di belakang. Salib yang digunakan iblis untuk membunuh Kristus digunakan Allah untuk menebus dosa. Rencana kebaikan dan kejahatan bertumpu pada salib Kristus, menjadi momen bersejarah di mana kekalahan iblis tercatat dalam waktu. Lalu, bagaimana dengan beberapa hujatan kepada Yesus sewaktu dia disalib? Ya, Lukas 23 ayat 39 dan Matius 27 ayat 39 sampai 44. Gimana dengan beberapa hujatan kepada Yesus waktu dia disalib? Itu ayat ini ayat-ayat ini udah kita baca ya, ini ayat-ayat ini udah kita baca sebelumnya ya. Nah, apakah itu pekerjaan iblis di balik orang-orang itu? Apakah itu pekerjaan iblis di balik orang-orang itu yang mencoba melancarkan hujatan berupa godaan supaya Yesus membuktikan dirinya turun dari salib? Nah, mengenai pertanyaan di sini, saya berpendapat iya. Ada iblis di balik mereka. Dan saya semakin yakin ada iblis di belakang mereka karena di luar Kristus semua orang berstatus anak iblis. Ya, nangkap ya teman-teman sampai di sini. Tapi seperti kita udah bahas sebelumnya, orang-orang yang mencoba melancarkan hujatan berupa ini saya buat jadi kata dengan huruf miring semua ya, berarti godaan di sini dalam tanda petik. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, ini sebetulnya bukan godaan tapi ejekan ya. Makanya saya buat huruf miring semua di sini. Jadi iblis yang mencoba di balik orang-orang itu yang mencoba melancarkan hujatan berupa godaan agar Yesus membuktikan dirinya, itu mereka tuh bukan, memang ada iblis. Saya berpendapat iya, ada iblis di balik mereka. Saya yakin ada iblis saya yakin ada iblis di balik mereka ya. Tapi itu bukan ini, mereka tuh bukan berusaha menggoda Yesus supaya turun dari salib. Tapi itu adalah ejekan
godaan-godaan di situ adalah ejekan seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Karena kalau pada saat itu mereka betul-betul menggoda Yesus supaya turun dari salib, itu menjadi kontradiksi pada diri iblis itu sendiri. Mereka sendiri yang melancarkan, menggelapkan hati orang-orang itu untuk memulai operasi penangkapan dan penyaliban Kristus. Kan ada iblis di balik orang-orang itu. Mereka kan orang-orang itu teriak saliban dia. Itu iblis juga kan di belakang mereka. Jadi iblis yang ingin menyalibkan Yesus. Itu iblis. Tapi kalau godaan di waktu penyaliban itu, godaan kalau orang-orang itu mencoba melancarkan hujatan berupa godaan, itu kan iblis kan di belakangnya. Kalau iblis itu menggoda supaya Yesus turun dari salib, itu kan jadi kontradiksi dengan diri iblis itu sendiri. Makanya saya mengatakan kemarin bahwa godaan itu sebetulnya bukan godaan. Ini huruf miring semua ya, berarti bukan godaan. Tapi godaan ini memaknakan suatu ejekan untuk menyakiti anak Allah. Dan ini tentang ini kita udah bahas di pembahasan kemarin ya. Ya oke. Jadi tapi memang fakta bahwa ada iblis di belakang mereka. Karena di luar Kristus semua orang berstatus anak iblis. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam pelanggaran dan dosa-dosa itu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, melihat konteksnya teman-teman, dahulu ini maksudnya sebelum menerima rahmat Kristus. Jadi kondisi sebelum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu disebut mati. Meskipun nampak hidup secara jasmani ya, kamu mati secara rohani. Dalam keberadaan itu, kamu hidup mentaati. Dalam keberadaan itu, keberadaan mati itu, kamu hidup mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Ya, kamu hidup mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini roh jahat, roh kegelapan. Yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apalah ini kalau bukan iblis ya. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini tidak bisa lain kalau bukan iblis. Berarti ketika kamu belum menerima Yesus, kamu hidup mentaati iblis. Kamu hidup mengikuti iblis dalam setiap langkahmu. Iblis menjadi bapa rohani bagimu. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, ini iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis tidak hidup dalam kebenaran, dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Ayat-ayat yang baru kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 17, 1 Yohanes 3 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 3 ayat 7. Ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, entah itu di video ini, entah itu di video sebelumnya, pokoknya ini adalah ayat-ayat yang sudah kita baca. Ini ayat-ayat yang sudah kita baca. Sejauh pembahasan sampai di sini, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kebenaran. Kalau iblis tidak hidup dalam kebenaran, dia tidak hidup di dalam Yesus. Ya kan? Kalau iblis tidak hidup dalam kebenaran,
ya maka dia tidak hidup di dalam Yesus. Iblis tidak ada di dalam Yesus. Iblis tidak mendapat tempat, tidak mendapat bagian di dalam Kristus. Ayat berkata, kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Begitu kan? Nah, di ayat 37-nya, mereka berusaha membunuh Yesus. Sama seperti iblis memusuhi anak Allah. Ya, mereka berusaha membunuh Yesus. Sama seperti iblis memusuhi anak Allah. Kalau iblis itu pertentangannya Yesus, ya otomatis keturunan iblis-iblis itu ikut menentang dia juga. Ikut menentang Tuhan Yesus juga. Keturunannya ya, keturunan iblis. Kalau iblis itu pertentangannya Yesus, otomatis keturunannya itu juga ikut menentang Yesus. Jadi kalau kamu menentang Yesus, kalau kamu hidup dengan sikap hati, sikap keimananmu menentang Yesus, itu secara rohani, kamu anak setan. Kamu hidup mengikuti keinginan-keinginan setan, si raja dusta tersebut ya. Oke, kita akhir sampai di sini, dan pembahasan tentang analisa godaan iblis sudah saya akhiri di sini ya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang berbeda tentang yang nanti tentang apa nanti kita akan lihat ya. Kalian akan lihat part 9 nanti ini tentang apa di sini ya. Saya belum mau membunyikan konteksnya, tapi ini masih tentang seputaran gelantika kontroversi penyalipan yang viral sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.